23130148, kelas 2E, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Larangan Islam dalam Transaksi. Larangan Islam dalam transaksi. Pengertian transaksi dalam ekonomi Islam. Transaksi dalam ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling melakukan pertukaran terkait hal perdagangan dan perniagaan hingga membentuk sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, haram zatnya atau haram li zaitihi. Transaksi dilarang karena objek atau barang dan jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah, seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 2. Haram selain zatnya atau haram li ghairihi. A. Melanggar prinsip antara din minkum, yaitu penipuan atau tadlis. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau sesama ridho. B. Gharar atau tagrir. Gharar artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad dapat dikatakan mengandung unsur gharar karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad. Besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. C. Rekayasa permintaan atau bai'an najasi. Bai'an najasi adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barang dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. D. Riba. Riba adalah penyampaian sesuatu pergantian dengan sesuatu yang lain yang tidak terlihat adanya kesamaan menurut skala syara pada waktu akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. E. Perjudian atau maisir. Kata maisir merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi, kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak. D. Suap menyuap atau riswah. Riswah adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibanding yang tidak membayar. 3. Haram karena tidak sah atau lengkap akadnya. Transaksi yang dilarang selanjutnya adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sahnya suatu akad. Jenis transaksi yang dimiliki dapat dibagi menjadi 3, yaitu
tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi. Rukun adalah suatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun adalah muamalah ijtihadiyah. Ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab qabul. B. Terjadinya ta'alluq. Ta'alluq yaitu transaksi di mana terjadi 2 akad yang saling mengikat, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya, A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada B, dan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. C. 2 dalam 1 atau safkatain fil al-safka, yaitu kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh 2 akad sekaligus. Hal ini berakibatkan pada adanya kondisi ketidakpastian mengenai akad yang mana berlaku. 2 in 1 terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama. Al-Quran dan hadis mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, riba. Al-Quran dan Sunnah dengan syariat telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapapun banyak ia dipungut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 3. 2. Ayat Al-Quran tentang jual beli dan larangan riba. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi atau transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. 3. Ayat Al-Quran tentang jual beli dan larangan menjual barang haram. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Kesimpulan, transaksi dalam ekonomi syariah
adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling melakukan pertukaran terkait hal perdagangan dan perniagaan hingga membentuk sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Transaksi yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi 3, antara lain haram zatnya, haram selain zatnya, dan haram karena tidak sah atau tidak lengkap akadnya.